Nah, di tengah kepanikan itu, angin ini mulai berhembus dengan sangat kencang. Sampai suasana pepohonan yang ada di sekitaran pondok itu pun bergoyang. Tiba-tiba, Melia ini muncul dari balik pepohonan yang cukup besar yang ada di dekat masjid. Jadi dia ini muncul dengan posisi merangkak. Dia ini nggak memakai kodong. Rambutnya ini nampak awut-awutan. Wajahnya sangat pucat dan kedua matanya ini hitam legam. Kemudian Ustadz Umar ini mencoba berdialog dengan sosok yang ada di dalam tubuh Melia. Hei, siapa kamu? Aku hamba Allah. Aku jin Islam. Dan setelah terus dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sosok itu pun mulai menyerah. Cukup manusia-manusia munafik. Panas, cukup manusia munafik. Terkutuklah kalian anak cucu Adam. Terkutuklah kalian umat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah horor, dan kali ini berkaitan dengan satu pondok pesantren yang ada di sebelah timur Jawa. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru, dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, untuk kisah kali ini dibagikan oleh rencang kita yang bernama Adisti. Nah, di sini saya akan sebut Adisti ini dengan nama Disti saja untuk mempermudah saya dalam pengucapan. Nah, di masa sekarang ini Disti ini tinggal di Pekalongan dengan suami dan 2 orang anaknya. Jadi Disti ini menceritakan satu kisah dalam hidupnya ketika dulu itu dia menjadi santriwati di sebuah pondok pesantren yang ada di sekitaran Jawa Timur. Nah, di sini Adisti ini tidak menyebutkan nama maupun daerah dari pondok pesantren tersebut karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena ya juga menyangkut satu tragedi yang bisa saya katakan ini cukup memilukan. Jadi waktu itu di sekitaran tahun 90-an, ketika Disti ini masih berusia 15 tahun. Disti ini mondok di salah satu pesantren yang ada di sekitaran Jawa Timur. Jadi lokasi pesantren itu ada di satu desa, di mana desa ini berada di lereng pegunungan. Nah, informasi dari Disti, pondok pesantren itu adalah pondok pesantren tradisional. Dalam artian pengelolaan lembaga pendidikan Islam tersebut masih menggunakan pola-pola yang lama, yang memang sengaja dilestarikan. Jadi pengajarannya itu menggunakan kurikulum yang diadopsi dari warisan masa sebelumnya gitu loh. Dan itu dilakukan secara turun-temurun. Nah, pada saat itu Disti ini merasa betah ketika mondok di sana karena suasana di pondok pesantren itu sangat sejuk menurut Disti.
pondok pesantren itu ada di lereng pegunungan dan dikelilingi dengan rimbunya pepohonan. Jadi di sisi kiri, di sisi kanan, di sisi belakang dari pesantren itu dikelilingi dengan perkebunan bambu yang cukup luas, dan setelah perkebunan bambu itu adalah kawasan hutan. Nah, ceritanya belum genap setahun Disti ini mondok, Disti ini sangat disukai oleh teman-teman dan guru-gurunya, karena dia ini termasuk santriwati yang ya bisa dikatakan cerdas dan sangat rajin. Jadi di usianya yang pada waktu itu baru menginjak 15 tahun, Disti ini sudah hafal Al-Quran. Dia ini juga selalu mendapatkan nilai-nilai yang bagus di semua mata pelajaran yang diajarkan di sana. Ya seperti Al-Quran dan tafsir, hadis, fikih, akidah, sirah nabawiyah, dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu Disti ini tergabung di satu kelas, di mana kelasnya ini adalah kelas unggulan. Jadi semua yang ada di kelas itu adalah para santriwati yang secara disiplin keilmuannya itu tinggi gitu loh. Nah, singkat cerita, pada suatu hari ketika Disti ini habis menjemur pakaian di belakang asramanya, dia ini dipanggil ke kantor oleh seorang ustadzahnya yang bernama Anissa. Jadi ustadzah Anissa ini adalah salah seorang pengajar di sana yang biasa dipanggil oleh para santriwati ini dengan panggilan Umi Nisa. Nah, ternyata pada waktu di kantor itu, Disti ini dikenalkan dengan salah seorang santriwati baru yang bernama Melia. Nah, Melia ini dimasukkan ke pesantren itu oleh kedua orang tuanya ini ketika pembelajaran sudah berlangsung kira-kira selama 6 bulan, informasi dari Disti. Jadi Melia ini nantinya akan satu kamar dengan Disti. Nah, Disti ini juga seperti diberi amanah oleh Romo Kiai untuk membimbing Melia dalam mengejar pelajaran yang sudah cukup jauh tertinggal pada waktu itu. Nah, Romo Kiai ini adalah pemilik sekaligus pemimpin dari pondok pesantren tersebut. Jadi biasa dipanggil ini dengan panggilan Romo Kiai. Nah, singkat cerita, Disti dan Melia ini tinggal di satu kamar. Nah, di kamar ini kondisinya ini nggak seberapa luas, jadi cuma ada satu lemari di sana, lalu ada satu meja belajar yang panjang, di mana meja belajar itu dibagi untuk 2 orang ini belajar, dan ada satu tempat tidur susun. Jadi tempat tidur ini yang ada tingkatnya gitu loh. Nah, kondisinya Melia ini tidur di atas, lalu si Disti ini tidurnya di bawah. Jadi memang sebelum kedatangan Melia, Disti ini menempati kamar itu sendirian. Nah, berjalannya hari, Disti ini mulai akrab gitu kan dengan Melia, dan dari situlah Disti ini jadi tahu kenapa si Melia ini baru masuk di pertengahan tahun. Jadi pengakuan dari Melia, awalnya dia ini sekolah di satu SMA swasta, sampai kemudian ayahnya ini menarik dia dari SMA tersebut gitu, dan memasukkannya ke pondok pesantren itu. Karena Melia ini mengakui kalau dia ini adalah anak sematawayang yang manja. Jadi selama ini apapun yang menjadi tanggung jawabnya itu selalu dilakukan oleh ibunya. Ya seperti nyuci baju, nyuci piring setelah makan, dan lain sebagainya. Semuanya itu dilakukan oleh ibunya. Nah, maka dari itu ayahnya dari Melia ini ingin kalau anaknya ini belajar untuk bisa mandiri ketika nantinya berada di pondok itu. Bahkan pada saat itu Melia ini belum bisa ngaji. Jadi kedua orang tuanya ini sempat memasukkan Melia ini ke taman pendidikan Al-Quran, tapi karena Melia ini secara disiplin waktu, disiplin belajar ini benar-benar seenaknya sendiri, seperti tidak punya tanggung jawab, akhirnya sampai di umur 15 tahun itu sama dengan si Disti, Melia ini bisa dikatakan sama sekali belum bisa ngaji. Nah, singkat cerita, 2 minggu di pondok itu ya Melia ini mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya belum pernah dia ini lakukan ketika dia ada di rumahnya. Jadi seperti bangun di subuh hari, kemudian melaksanakan sholat jamaah di masjid, lalu tadarusan, cuci baju, pokoknya semua hal-hal baru yang ada di pondok itu dia ini mulai biasakan, semuanya ini dikerjakan oleh dia sendiri. Nah, meskipun awalnya itu susah memang, tapi Disti ini selalu ngasih semangat ke Melia. Jadi satu sahabatnya si Disti yang ngirim cerita ini selalu ngasih semangat ke Melia. Ayo Mel, semangat, kamu pasti bisa. Wes, semuanya nanti tak bantu aku. Kamu juga harus semangat belajar ngajinya biar cepat lancar. Nah, berjalannya hari sampai pada satu subuh,
ketika seluruh santriwati ini selesai melaksanakan subuhan di masjid, nah jadwal dari kelasnya Disti ini adalah tadarus pagi. Jadi kelasnya Disti ini akan ngaji sama-sama itu di masjid. Nah pada waktu itu Melia ini wajahnya kelihatan masih ngantuk, dan Disti ini pun sempat bilang sama Melia kan, Mel, kamu kok wajahnya masih ngantuk, cuci muka lagi aja, habis ini kelas kita tadarus pagi loh, terus Quranmu mana, dibawa enggak? Nah waktu itu Melia ini menjawab, waduh iya Dis, Quranku ada di kamar, aku ini juga masih agak ngantuk. Ya wes gini aja, aku tak cuci muka dulu ke kamar mandi, sekalian aku ini ngambil Quran di kamar. Nah akhirnya Melia ini jalan menuju ke sana. Nah setelah ditunggu selama 15 menit oleh Disti dan teman-teman lain satu kelas ini, Melia ini nggak kunjung datang ke masjid. Nah kemudian Umi Nisa ustadzah yang ngajar tadarus ini pun berucap di situ, pokoknya jangan ada yang jemput Melia ke kamarnya. Disiplin di pesantren ini berlaku bagi siapapun. Kalau sampai Melia tidak datang, satu kelas akan terkena sanksi. Sekarang kita mulai tadarusnya. Nah kemudian tadarus ini pun dimulai gitu kan, tadarus pagi ini dimulai. Nah singkat cerita, setelah tadarus pagi, Disti ini kembali ke kamarnya. Dan ternyata Melia ini nampak ketiduran. Jadi Melia ini posisinya masih pakai mukena. Dia ini megang Quran dan ketiduran di tempat tidur bawah, tempat tidurnya si Disti. Nah, kemudian Disti ini kan bangunin si Melia itu. Dia ini kemudian bilang di situ, Mel, bangun Mel. Melia ini bangun. Kamu ini gimana kok ketiduran? Nanti habis sarapan jam 7 kelas kita kumpul di depan masjid. Kelas kita dapat sanksi itu, hukuman bersih-bersih pelataran masjid sama kamar mandi. Ya karena kamu tadi nggak datang buat tadarusan. Nah, waktu itu Melia ini ngerasa dia ini bersalah. Dia ini kemudian minta maaf di situ ke Disti kan, kalau dia ini benar-benar nggak sengaja ketiduran. Maafin Yudis, beneran aku nggak sengaja ketiduran. Aku ngantuk banget soalnya. Terus lah nggak apa-apa. Nanti kamu minta maafnya sama Umi Nisa dan teman-teman lain aja satu kelas. Jawab si Disti ini sambil tersenyum. Nah kemudian di jam 7 pagi, Disti, Melia dan teman-teman satu kelasnya ini sudah berkumpul di pelataran masjid untuk melaksanakan hukuman, melaksanakan sanksi itu. Nah pada waktu itu Melia ini minta maaf ke Umi Nisa dan teman-teman satu kelasnya. Nah di situ Umi Nisa ini memaafkan. Beliau ini cuma bilang ke Melia untuk tidak mengulangi. Akan tetapi lain halnya dengan 3 santriwati teman satu kelas dari Melia dan Disti. Jadi 3 santriwati ini bernama Sekar, Dini, dan Mia. Nah mereka bertiga itu nampak marah gitu loh ke Melia karena sanksi itu. Nah salah satu dari mereka yang namanya Sekar ini kemudian bilang ke Melia ini seperti bentak-bentak ini, marah-marah gitu loh. Kamu itu kan anak baru, Mbok ya yang disiplin. Beberapa kali kelas kita itu udah ditegur sama dewan guru gara-gara kelakuan kamu yang manja. Padahal sebelum kamu datang, kelas kami ini kelas unggulan. Nah pada waktu itu Disti ini berusaha untuk menenangkan 3 temennya itu. Wes sing sabar, Melia ini juga masih belajar di sini, dia ini masih beradaptasi. Kalian nggak boleh gitu. Nah kemudian mereka bertiga, Sekar, Dini, dan Mia ini seperti jalan aja, ngeloyor, nggak gubris apa yang dikatakan oleh si Disti. Nah mereka ini jalan menjauh sambil mereka bertiga ini nyenggol pundak dari si Melia. Nah berjalannya waktu, hari demi hari ini pun berjalan. Disti ini dengan sangat sabar di situ nuntun Melia agar bisa mengikuti semua mata pelajaran, terutama nuntun Melia agar dia ini bisa ngaji. Jadi tiap malam menjelang tidur, Disti ini nuntun Melia untuk belajar ngaji. Waktu itu Melia ini sempat mau nyerah karena dia merasa kesulitan untuk beradaptasi. Jadi di semua mata pelajaran, Melia ini seperti konsentrasinya ini buyar. Dia ini nggak bisa fokus karena informasi dari Disti. Melia ini sering mengalami perundungan secara verbal. Atau kalau bahasa sekarangnya ini, bahasa anak-anak zaman sekarang ini, Melia ini sering dibully dengan cara dikata-katain gitu loh. Nah, bulian-bulian itu dilakukan oleh si Sekar, Dini, dan Mia. Karena Melia ini seringkali dianggap oleh mereka bertiga ini sebagai biang kerok ketika kelasnya ini terus-terusan dapat satu hukuman. Nah, singkat cerita, bulian secara verbal ini mulai mengarah ke fisik, rencang semua. Jadi Sekar, Dini, dan Mia ini hampir tiap hari menyakiti Melia secara fisik. Meskipun kelas mereka ini tidak terkena hukuman apapun gitu loh. Jadi entah kenapa
Entah setan apa yang pada akhirnya membuat mereka bertiga ini selalu ingin menyakiti Melia secara fisik. Nah, informasi dari Disti ini sudah berulang kali melihat kalau Melia ini memang seringkali dibawa ke belakang pondok oleh mereka bertiga. Jadi di belakang pondok itu kan kondisinya sepi, cuma ada kebun bambu dan hutan. Lalu di sana Melia ini disuruh untuk melepas kerudungnya. Kemudian Melia gak jarang juga dijambak. Seringkali Melia juga disuruh berdiri dengan satu kaki selama berjam-jam. Nah, pada waktu itu Disti ini ingin sekali melaporkan kondisinya, melaporkan bulian itu kepada Romo Kiai. Tapi Melia ini melarang, karena Melia ini diancam secara serius oleh mereka bertiga. Terutama yang ngancam secara serius ini si Sekar. Jadi Sekar ini seperti pimpinan dari rombongan mereka bertiga, dari si Deni dan Mia itu. Jadi si Sekar ini sempat ngancam Melia. Pokoknya nek sampai Romo Kiai reti, kon sampai wadul ning Romo Kiai, kon tak pateni. Koncomu si Disti juga tak pateni. Tugasmu ning kene saiki mung manut ae mbek aku. Nah, entah pada waktu setan apa yang merasuki Sekar itu. Dari awalnya ini cuma seperti membuli, mengata-ngatakan saja, ngata-ngatain secara verbal, entah setan apa yang merasuki dia. Sampai pada akhirnya dia ini terus-terusan menyakiti seperti itu, bahkan sampai ke wilayah mengancam mau dibunuh pada waktu itu. Nah, sampai pada akhirnya ketika bulian-bulian itu semakin parah dialami oleh Melia ini seringkali mengalami mimpi. Jadi dalam mimpinya itu Melia ini berada di masjid, di mana masjid ini adalah masjid yang ada di pondok pesantrennya itu. Akan tetapi kondisinya masjid ini nampak gelap, sepi, dan sangat sunyi. Kemudian Melia ini selalu di mimpinya ini didatangi oleh sosok tinggi besar yang berupa bayangan hitam. Jadi sosok ini menghampiri Melia yang kondisinya ini sedang sholat sendirian, dan sosok ini selalu membisikkan kalimat yang sama di telinga kanannya. Ojo wedi, ono aku ning kene. Melia kutuane nglawan. Jadi mimpi yang sama itu terus-terusan berulang kali datang ketika Melia ini tidur. Akhirnya karena terus-terusan mengalami mimpi itu, dia ini kan cerita ke Disti. Dan pada waktu itu Disti ini cuma menganggap kalau mimpi yang dialami oleh Melia itu cuma sekedar bunga tidur. Jadi Melia ini disuruh buat nggak mikirin gitu. Terus lah Mel, nggak usah dipikirin, nggak usah digubris. Yang penting kalau mau tidur kamu jangan lupa untuk selalu berdoa. Jadi di tengah-tengah Melia ini masih terus mendapatkan bulian-bulian dari si Sekar, Deni dan Mia. Melia juga mengalami mimpi yang aneh itu. Sampai pada satu malam, ketika Melia ini terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi itu lagi, Melia ini mendengar suara kegaduhan dari lokasi asrama. Jadi suara itu dari luar asrama menjerit-menjerit dengan sangat keras gitu. Nah, waktu itu Disti ini juga terbangun karena dia ini juga mendengar. Nah, akhirnya mereka berdua ini keluar dari kamar kan dan berlari menuju ke sumber suara itu. Dan ternyata ketika sampai di sana, nampak para ustadzah dan banyak santriwati ini sedang mengerumuni Sekar yang nampak ini sedang kesurupan di depan kamarnya. Nah, waktu itu Sekar ini sedang ditangani oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Umar. Jadi kepala dari Sekar ini nampak ditekan oleh Ustadz Umar sembari beliau ini berdoa. Kemudian bertanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Siapa kamu? Sosok yang ada dalam diri Sekar ini menjawab, Terkutuklah kamu anak cucu Adam. Terkutuklah kamu umat Muhammad. Manusia-manusia jahat dan munafik. siapa kamu? Ana syaiton. Nah, setelahnya Ustadz Umar ini membacakan doa ke satu botol air mineral. Kemudian air itu beliau kumurkan di mulutnya dan langsung disemprotkan ke wajahnya dari Sekar. Dan seketika itu juga Sekar ini nggak sadarkan diri. Sekar ini nampak lemas, tapi dia ini seperti ngos-ngosan. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu 2 hari kemudian, di sekitaran jam 11 malam, ketika Melia dan Disti ini sedang ngobrol di dalam kamarnya, karena pada waktu itu kondisinya memang mereka berdua ini belum bisa tidur. Mereka berdua ini dihampiri oleh Dini dan Mia. Jadi Dini dan Mia ini memaksa mereka berdua ini untuk ikut ke belakang pondok. Nah, mau nggak mau, Melia dan Disti pun nurut karena mereka ini takut. Dan sesampainya di belakang pondok, ternyata si Sekar ini udah nunggu di sana. Jadi pada malam itu, Sekar ini seolah-olah menyalahkan Melia atas kejadian kemarin ketika dirinya ini kesurupan. Jadi Sekar ini marah-marah sambil nunjuk jidatnya dari si Melia ini. Jidatnya dari Melia ini seperti ditunjuk-tunjuk, Jancok, aku iki iso kesurupan, goro-goro kon mesti ngirim setan.
dikon balas dendam ya aku, ngaku. Nah waktu itu Disti ini yang menjawab, astagfirullahaladzim, kamu kok bisa-bisanya nuduh Melia kayak gitu Kar, istighfar kamu, kata si Disti. Alah bacot, kon melu sekalian matek sisan kon. Kemudian kerudung dari Melia dan Disti ini serta-merta ditarik oleh Sekar ini sampai lepas. Nah mereka berdua ini dijambak, kemudian dibawa ke arah tengah perkebunan bambu itu. Jadi mereka berdua ini dibawa oleh Sekar, Dini dan Mia ini ke arah tengah dari perkebunan bambu itu. Jadi kondisinya pada waktu itu sudah di tengah malam. Suasana ini gelap dan sepi. Dan ketika mereka berdua ini sedang ditarik sembari rambutnya dijambak itu, tiba-tiba Disti ini melihat Melia ini jadi ngelawan. Jadi Melia ini berusaha untuk melepaskan cengkeraman tangannya si Sekar yang ada di rambutnya. Sampai pada akhirnya cengkeraman itu pun terlepas. Dan ketika Melia berusaha untuk menyelamatkan Disti, tubuh Melia ini langsung dipukuli dengan potongan-potongan bambu yang ada di situ oleh si Dini dan Mia. Sampai Melia ini pada akhirnya terjatuh. Nah waktu itu Disti ini benar-benar melihat kejadiannya. Sampai cerita ini dibagikan kepada kami. Dia ini masih trauma kondisinya ketika ingat itu. Nah puncaknya ketika perut Disti ini dipukul dengan keras oleh Sekar. Disti ini terjatuh, dia ini kesakitan. Kemudian Sekar ini dengan sangat kejamnya, Disti ini masih ingat betul kejadiannya. Sekar ini menancapkan bambu yang agak runcing ke bagian paha dari Melia. Akan tetapi nggak begitu dalam lukanya waktu itu. Menurut informasi dari Disti, dia ini benar-benar melihat. Nah dari situlah Disti ini mulai nggak kuat. Seketika itu juga dia ini pingsan karena mengalami perundungan-perundungan seperti itu. Nah singkat cerita, Disti ini pun sadarkan diri. Ketika sadar, dia ini sudah berada di ruang perawatan kesehatan di pondok pesantren itu. Kemudian dia ini langsungan di situ tanya ke Romo Kiai, ke Ustadz Umar, ke Umi Nisa, Ustadzah Anissa ini yang memang di situ untuk menungguinya. Disti ini langsung tanya ke mereka, Melia di mana Romo, Ustadz, Ustadzah Melia di mana, keadaan Melia gimana? Mereka semua itu berusaha di situ untuk menenangkan Disti. Kemudian Ustadz Umar ini pun yang menjawab di situ, Dis, kamu yang tenang ya. Insya Allah Melia baik-baik saja. Melia sudah di rumah sakit. Melia sudah dibawa pulang oleh orang tuanya. Tapi Dis, kemungkinan besar Melia nggak akan mondok di sini lagi karena orang tuanya kecewa atas kelalaian kami sebagai guru dari Melia. Nah, disitulah Disti ini langsung nangis setelah mendengar penjelasan itu. Dia merasa akan kehilangan satu sahabatnya itu. Nah, kemudian setelah tenang, Disti ini pun menceritakan semua yang selama ini Melia ini alami dengan dirinya ini. Dia ceritakan semuanya ke Dewan Guru. Kalau selama ini Melia mengalami perundungan atau bulian-bulian dari Sekar, Dini, dan Mia. Nah, waktu itu Disti ini juga menceritakan pada akhirnya kenapa dia dan Melia ini nggak berani lapor ke para guru. Karena mereka ini diancam. Kalau mereka ini sampai berani lapor, mereka berdua akan dibunuh. Nah, tanpa pikir panjang, Romo Kiai ini nampak wajahnya marah. Beliau ini langsung memanggil Sekar, Dini, dan Mia untuk minta maaf kepada Disti. Waktu itu juga. Nah, setelah mereka bertiga ini minta maaf, Romo Kiai ini berucap dengan nada yang agak keras di situ. Sekar, Dini, dan Mia, mulai besok pagi kalian bertiga resmi kami keluarkan dari pondok ini. Kalian sudah bikin malu saja. Beruntung orang tua Melia nggak nuntut kalian. Jadi setelahnya, orang tua dari Sekar, Dini, dan Mia ini pun dihubungi oleh pihak pondok ini dihubungi. Jadi mereka diminta untuk menjemput ketiga anaknya itu. Nah, singkat cerita, di malam harinya sekitaran jam 9, ketika Disti ini sedang sendirian berada di kamarnya, dia ini masih bersedih karena dia ini kehilangan satu sahabatnya. Jadi Melia ini nggak mau mondok di sini lagi, aku jadi sendirian lagi. Aku ini masih pengen sekali ngajarin Melia ini ngaji, biar kayak aku, dia bisa hafal Quran. Dia ini sedang bersedih. Nah, jadi tiba-tiba ketika dalam keadaan seperti itu, dia ini dikagetkan si Disti ini dengan kedatangan Melia. Jadi pintu kamar ini kan kondisinya masih terbuka sedikit. Nah, Melia ini nampak agak ngintip. Kemudian Melia ini pun berucap di situ, Assalamualaikum Disti. Nah, Disti ini langsung kaget melihat satu sahabatnya itu. Waalaikumsalam. Loh Mel, kok kamu di sini? Emang kamu udah sembuh Mel? Melia ini nampak tersenyum dan menganggukkan kepala. Alhamdulillah. Nah, ketika Melia ini jalan ke dalam kamarnya, Disti ini melihat kalau langkah kaki dari Melia ini diseret gitu loh. Seret, seret. Paha yang sebelah kanan. Karena pahanya itu kan sempat ditusuk dengan bambu oleh Sekar. Nah, waktu itu wajah dari Melia ini masih kelihatan pucat. Kemudian Disti ini bilang di situ, Mel, lekas sembuh ya. Wajahmu itu loh masih pucat.
Iya Dis, makasih. Jawab Melia. Terus kamu masih lanjut mondok di sini kan Mel? Masa kamu tega ninggalin aku sendirian? Melia ini nggak menjawab. Dia ini cuma mengangguk sambil tersenyum. Nah, Disti ini tanya lagi kan, karena dia ini masih penasaran kondisinya. Ini kenapa kok Melia ini cepet banget sembuhnya? Terus kata Dewan Guru, tadi pagi itu kan kemungkinan Melia ini juga akan keluar dari pondok karena orang tuanya ini kecewa. Tapi ini kok berangkat lagi? Jadi dia ini masih penasaran. Di situ Disti ini tanya lagi kan, Mel, barusan dari rumah sakit kamu diantar ya sama orang tuamu? Nah, Melia ini cuma menganggukkan kepala. Oh ya wes Mel, sekarang kamu istirahat aja dulu biar cepet sembuh. Biar aku bisa ngajarin kamu ngaji lagi. Nah, Melia ini nampak tersenyum, kemudian memeluk sahabatnya itu. Nah, ketika Disti ini memeluk Melia, Disti ini mengaku kalau pada waktu itu tubuh Melia ini sangat dingin. Jadi dinginnya ini seperti dingin gak wajar, kayak dingin es batu. Tapi keanehan itu gak ditanyakan lebih lanjut ke Melia oleh si Disti. Jadi pengakuan Disti pada waktu itu, dia ini merasakan ada satu kejanggalan dengan Melia. Tapi dia ini berusaha untuk tetap berpikir positif. Disti ini cuma berucap di situ, Mel, aku gak pernah jahat yo Mel sama kamu. Aku ini sayang banget sama kamu. Semenjak kamu pertama tinggal di sini satu kamar, jadi sahabatku di sini. Pokoknya aku minta maaf kalau sebagai sahabat selama ini aku nggak bisa jagain kamu. Nah di situ Melia ini tersenyum, sekali lagi memeluk satu sahabatnya itu. Setelahnya mereka berdua pun tertidur. Nah entah di jam berapa Disti ini terbangun karena dia ini pengen buang air kecil. Nah ketika dia terbangun, Disti ini nggak melihat adanya Melia di sampingnya. Jadi karena kaki Melia sakit, Disti ini kan menyuruh Melia untuk tidur di bawah satu kasur sama dia. Karena pikir si Disti pada waktu itu nggak mungkin kalau Melia ini bisa naik ke tempat tidur atas yang susun itu. Nah di tengah-tengah Disti ini lagi bingung, ini Melia kemana? Apa ke kamar mandi ya? Tiba-tiba dari tempat tidur atas ini nampak kedua kaki Melia ini berkelantungan dari atas. Kemudian nggak begitu lama kakinya si Melia ini diangkat lagi ke atas. Nah Disti ini kan sempat tanya di situ, loh Mel, kok tidur di atas Mel? Tapi Melia ini nggak menjawab. Dia ini cuma diem. Kemudian ketika Disti ini beranjak dari tempat tidurnya untuk melihat kondisi Melia di atas, Disti ini benar-benar kaget. Karena Melia ini nggak ada di tempat tidur atas. Jadi nggak ada siapapun di sana. Cuma ada kasur yang kosong. Nah waktu itu Disti ini nggak mikir yang aneh-aneh. Dia ini cuma ngerasa kalau kondisinya dari badannya ini capek, kecapean dan masih ngantuk. Jadi kemungkinan dia mengalami satu halusinasi. Nah kemudian Disti ini nggak mau mikirin itu lagi, dia ini jalan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil itu kan. Jadi kamar mandi ini kan kondisinya ada di ujung koridor lokasinya. Nah Disti ini jalan ke sana. Barangkali Melia juga masih di kamar mandi atau Melia ini di kamar mandi. Batin si Disti. Disti ini jalan menuju ke kamar mandi. Suasananya benar-benar sepi dan gelap. Jadi semua santriwati ini sudah berada di kamarnya masing-masing untuk tidur. Nah ketika sampai di kamar mandi, Disti ini nggak melihat adanya Melia di sana. Kondisinya ini benar-benar sepi. Setelahnya Disti ini kan masuk ke kamar mandi yang ada di paling pojok. Jadi kamar mandi yang ada di sana ini jumlahnya memang cukup banyak, sekitar 10 kamar mandi. Karena itu satu ruangan besar, ada 10 kamar mandi di situ. Nah Disti ini menuju ke satu kamar mandi yang berada di paling pojok, dekat dengan pintu keluar dari ruangan itu. Nah ketika dia ini sedang buang air kecil, lampu-lampu yang ada di sana mendadak agak redup. Jadi lampu-lampu yang berwarna kuning hangat itu tiba-tiba agak meredup. Dan gak begitu lama lampu ini terang kembali. Dan tepat ketika lampu-lampu ini terang kembali, Disti ini mendengar ada suaranya Melia di sekitaran ruangan itu. Jadi suara Melia ini terdengar seperti sedang tertawa lirik. Secara otomatis Disti ini kan langsung manggil satu sahabatnya itu. Karena dia ini kan mengenali suaranya. Ketawanya dari Melia dia sangat kenal. Mel, Mel, Melia, Mel. Tapi nggak ada sautan sama sekali. Jadi benar-benar sepi. Nah begitu Disti ini selesai buang air kecil, dia ini kan keluar dari satu kamar mandi itu. Dia ini keluar. Dia ini nggak melihat adanya Melia. Padahal jelas-jelas Disti ini mengenali betul kalau barusan suaranya Melia ini seperti sedang tertawa. Dari situ Disti ini udah mulai agak merinding. Dia ini langsung jalan keluar dengan agak cepat. Nah baru aja Disti ini jalan beberapa langkah keluar dari kamar mandi, dari ruangan kamar mandi itu, dia ini melihat kalau dari arah masjid ini nampak sangat ramai. Jadi ketika dia amati dengan seksama, ternyata di masjid itu banyak sekali santriwati yang sedang sholat. Nah di situ Disti ini merasa aneh. Dia ini kan jadi batin, loh ini jam berapa ya? Emang udah subuh? Kok udah pada sholat jamaah? Dan ketika Disti ini mendekat dan berdiri tepat
di depan teras masjid. Dia ini melihat kalau mereka semua para santriwati itu sholat ini dengan gerakan ini yang sangat cepat. Nah, pada waktu itu Disti cuma bisa bengong melihat fenomena itu. Jadi dia ini benar-benar melihat fenomena yang sangat aneh, dan di situ dia ini benar-benar kaget. Dan gak lama kemudian Disti ini seperti dilempar dengan mukena sampai wajah dan badannya ini kena dari arah mereka semua ini yang sedang sholat. Dia ini jadi ketutup semua. Jadi seolah-olah mukena itu sengaja dilempar untuk dikenakan oleh si Disti. Jadi dia ini benar-benar kaget. Setelahnya cepat-cepat dia copot mukena itu, dan ketika Disti melihat ke arah masjid, para santriwati yang barusan nampak sedang sholat jamaah banyak sekali dengan gerakan yang sangat cepat, ini tiba-tiba nggak ada. Di situ hilang. Jadi di masjid itu cuma tersisa ada 3 santriwati yang kondisinya mereka ini berada di satu soft, dan mereka ini nampak bersujud. Akan tetapi sujudnya ini membelakangi kiblat. Nah, pada waktu itu Disti ini benar-benar bingung, dan nggak begitu lama. Di tengah-tengah dia ini sedang bingung, dia ini bisa mengenali kalau 3 santriwati itu adalah Sekar, Dini, dan Mia. Nah, kemudian Disti ini kan jadi berusaha menegur mereka, karena sholatnya itu kan nggak menghadap kiblat. Ini sholat kok nggak bener, ditegur kan di situ sama si Disti. Kalian itu kalau sholat yang bener. Tapi mereka bertiga ini seolah-olah nggak berkeming. Mereka ini masih aja sujud. Sampai pada akhirnya Disti ini jalan menuju ke arah mereka bertiga, dan tiba-tiba semua lampu yang ada di sana mendadak mati. Jadi suasananya berubah menjadi sangat gelap. Dan sepersekian detik kemudian semua lampu kembali menyala, dan nggak ada siapapun di sana. Nah, dari situlah Disti ini kemudian lari menuju ke kamarnya yang ada di asrama, karena kondisinya dia benar-benar ketakutan, mengalami kejadian yang sangat di luar nalarnya. Nah, ketika dia masuk ke dalam kamarnya, Disti ini kembali dikagetkan dengan kondisi Melia yang nampak duduk di tempat tidur bawah. Jadi Melia ini posisinya seperti duduk di antara 2 sujud. Nah, dia ini menghadap tembok, mengenakan mukena ini sambil melakukan gerakan-gerakan aneh. Dan gak begitu lama Melia ini menoleh karena Disti ini yang ada di belakang itu sembari tersenyum ini dan berucap, "Assalamualaikum Disti." Disitulah Disti ini kemudian kan menjawab, "Waalaikumsalam Mel. Mel, kamu lagi ngapain Mel?" Melia ini cuma diem. Kemudian dia jalan keluar dari kamar itu. Nah, ketika Disti ini nyusul Melia keluar kamar, tiba-tiba Melia ini udah gak ada. Loh, ini Melia kemana? Kok tiba-tiba hilang? Jadi di tengah-tengah Disti ini yang kondisinya lagi bingung, kemudian ini terdengar ada jeritan para santriwati dari arah masjid. Kemudian Disti ini kan lari lagi menuju ke arah masjid untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan ketika sampai di sana, ada 3 santriwati yang posisinya sama persis seperti yang sempat dilihat oleh si Disti tadi. Jadi posisinya ini dalam keadaan sujud, akan tetapi membelakangi kiblat. Nah, pada waktu itu kondisinya sudah hampir masuk ke subuh. Maka dari itu kan banyak para santriwati yang datang ke masjid untuk akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian nggak begitu lama, romo kiai, para ustadz, dan para ustadzah ini pun datang. Di situ mereka semua akhirnya berkumpul. Jadi mereka melihat fenomena yang benar-benar ini siapa sebenarnya. Dan setelah 3 santriwati itu dilihat, ternyata benar itu adalah Sekar, Dini, dan Mia yang kondisinya sudah nggak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi wajah dari mereka bertiga ini nampak sangat pucat, agak membiru, dan tubuh mereka juga kaku, nggak bisa digerakin. Jadi sama sekali nggak bisa digerakin. Ini posisinya masih tetap sama seperti orang yang melakukan sujud dalam sholat. Nah, waktu itu mulailah terjadi kepanikan. Mereka ini semua kebingungan dengan kondisi Sekar, Dini, dan Mia yang meninggal dalam keadaan yang bisa dikatakan nggak wajar. Ketiganya dalam posisi sujud membelakangi kiblat dengan tubuh pucat dan nampak agak membiru. Nah, di tengah kepanikan itu, angin ini mulai berhembus dengan sangat kencang. Sampai suasana pepohonan yang ada di sekitaran pondok itu pun bergoyang. Tiba-tiba, Melia ini muncul dari balik pepohonan yang cukup besar yang ada di dekat masjid. Jadi dia ini muncul dengan posisi merangkak. Dia ini nggak memakai kodong. Rambutnya ini nampak awut-awutan. Wajahnya sangat pucat dan kedua matanya ini hitam legam. Nah, waktu itu semua santriwati yang ada di sana ini kan jadi menjerit ketakutan melihat kondisi Melia yang seperti itu, termasuk juga Disti, karena mereka sadar itu bukan Melia yang mereka kenal. Kemudian Romo Kiai ini pun di situ berusaha untuk menenangkan semua santriwati dan orang-orang yang ada di sana. Dan gak lama kemudian Ustadz Umar ini langsung menghampiri Melia yang masih ada di sana, di sebelah pohon besar dengan posisi yang masih sama gitu loh, seperti merangkak itu. Jadi Melia ini nampak
menggeram-geram. Suaranya itu bukan suara Melia, akan tetapi suara yang besar dan menggema. Dan dari mulutnya ini juga meneteskan air liur terus-menerus. Kemudian Ustadz Umar ini mencoba berdialog dengan sosok yang ada di dalam tubuh Melia. Hei, siapa kamu? Aku hamba Allah. Aku jin Islam. Keluar kamu dari tubuh anak ini. Kamu telah menyakiti anak manusia. Tidak bisa. Aku sudah menjaga anak ini sejak kecil. Aku suka dengan anak ini. Kalau ada yang mendolimi anak ini, aku pastikan mereka akan hancur. Anak ini tidak perlu kamu jaga. Dia sudah dijaga Allah. Keluar kamu. Aku tahu kamu bukan jin Islam. Kamu kafir. Kamu setan yang berusaha menipu daya kami semua. Aku sudah membantu anak ini dari dulu. Aku sudah menjaganya. Sampai ketika pelacur itu berani menyakiti anak ini. Sopo sing nandur bakalan mundur. Jadi sosok itu masih terus berdialog dengan Ustadz Umar sembari menuju ke arah Sekar, Dini, dan Mia yang kondisinya sudah terbujur kaku di masjid. Kemudian sosok yang ada di dalam tubuh Melia ini tertawa dan kembali berucap di situ. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Waktu itu Ustadz Umar ini benar-benar kaget mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh sosok itu. Jadi sosok yang ada di dalam tubuhnya dari si Melia ini mengutip satu ayat dari surat Asy-Syura yang ada di Al-Quran. Dan kemudian Ustadz Umar ini disuruh mundur pada waktu itu oleh Romo Kiai saat itu juga. Karena setelah mendengar itu nampak Ustadz Umar ini nampak agak shock. Mundur Ustadz, biar saya yang menangani dia. Di situ akhirnya Romo Kiai ini langsung menyuruh sosok itu keluar dari tubuh Melia. Keluar kamu, atau kamu saya hancurkan dengan ayat-ayat Allah. Coba saja. Kemudian Romo Kiai ini mulai melantunkan di situ ayat kursi. Sambil dia ini memegangi kepala, menekan dari Melia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, anehnya ketika dibacakan ayat kursi, sosok yang ada di dalam tubuh Melia ini justru mengikuti Romo Kiai membaca ayat kursi, dan bacaannya ini terdengar sangat fasih. Nah, awalnya semua yang melihat kejadian ini benar-benar kaget. Romo Kiai ini di situ nampak nggak menyerah. Beliau ini masih terus melantunkan ayat-ayat Allah sampai pada akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Melia ini mulai merasa kepanasan, kesakitan seperti terbakar. Dan setelah terus dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sosok itu pun mulai menyerah. Di situ dia masih menggeram-geram. Kemudian sosok ini berucap, Cukup manusia-manusia munafik. Panas. Cukup manusia munafik. Terkutuklah kalian anak cucu Adam. Terkutuklah kalian umat Muhammad. Kemudian Romo Kiai ini berucap kembali sembari memukulkan tasbih yang ada di tangannya itu ke kepala Melia. Wah, keluar kamu, iblis laknatullah. Keluar kamu dari tubuh anak ini. Tidak ada yang bisa tertipu lagi oleh tipu dayamu. Hancurlah kamu atas nama Allah. Wah. Nah, pada waktu itu Melia ini langsung nampak terjatuh lemas dan gak sadarkan diri. Lalu sosok yang ada di dalam tubuh Melia ini nampak terlempar dari dalam tubuh Melia dan menghantam ke arah pohon dalam wujud api. Kemudian sosok itu pun terbakar sampai habis. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, di 1 jam kemudian, kedua orang tua Melia ini datang. Karena mereka semalaman ini sempat kebingungan mencari Melia yang tiba-tiba menghilang dari rumah sakit. Dan entah kenapa perasaan mereka berdua, perasaan orang tua dari Melia ini berkata kalau anaknya ini kembali lagi ke pondok. Sampai pada akhirnya mereka pun kembali ke sana kan, dan ternyata benar apa yang mereka rasakan itu. Kalau Melia ada di pondok, ada di sana. Nah, kemudian jenazah dari Sekar, Dini, dan Mia ini dibawa oleh orang tua masing-masing di hari itu ke sebuah rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan pada waktu itu setelah melalui tahap penyelidikan, pihak yang berwajib ini sama sekali nggak menemukan bukti-bukti apapun kalau kasus itu adalah kasus pembunuhan. Jadi benar-benar aneh. Ketika dilakukan otopsi, ditemukan hasil kalau mereka bertiga ini meninggal karena serangan jantung mendadak. Nah, kondisinya setelah kejadian itu Melia ini pun tidak lagi mondok di situ. Yang masih mondok di situ adalah Disti. Sampai pada akhirnya Disti ini lulus dengan predikat cum laude, dengan predikat yang sangat baik. Dan sampai cerita ini dibagikan,
Disti ini masih mendengar kabar dari Melia. Mereka jarang kontak-kontakan, tapi Disti ini hanya mendengar kalau Melia ini sekarang tinggal di satu pulau yang ada di luar Jawa. Nah, penyelesaian dari kasus ini, Mbak Disti ini tidak ceritakan di sini rencang semua, karena hal ini juga sama sekali tidak dimunculkan ke media pada waktu itu. Jadi benar-benar seperti ditutup secara rapat karena menyangkut nama baik dari keseluruhan pihak yang terlibat dalam tragedi ini. Nah, harapan Mbak Disti, semua yang menonton tayangan ini bisa memetik hikmah dan pelajaran, itu saja sudah cukup. Dan mohon maaf kalau banyak salah kata. Saya Sukma Harga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.